Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Redi. Salam sejahtera, salam sukses, salam sehat untuk semuanya. Untuk anak-anak Bapak kelas 11 SMA Taruna Bakti Bandung. Amin. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan praktikum tentang apa coba. Sabar ya, nanti Bapak tampilkan praktikumnya apa. Nah, sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu. Semoga yang Bapak terangkan, yang Bapak jelaskan, semoga anak-anak Bapak semuanya, khususnya kelas 11 SMA Taruna Bakti Bandung, semoga mengerti, semoga paham, dan semoga bisa. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan praktikum apa ya kira-kira ya. Sudah nggak sabar. Kita lihat kira-kira praktikum apa. Nah, Bapak akan share screen. Wih, share screen ya bahasa share screen, share screen. Share screen. Nah, Bapak akan kasih share screen-nya. Nah, di sini Bapak kan kira-kira percobaan apa kita lihat. Bapak akan tampilkan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang hukum Hooke. Nah, hukum Hooke di Laboratorium Fisika SMA Taruna Bakti Bandung. Nah, di hukum Hooke ini kira-kira tujuannya untuk apa sih percobaan ini? Yang pasti kalian harus tahu, yang pasti kalian harus paham tujuannya untuk apa di hukum Hooke ini. Jangan sampai kalian percobaan atau praktikum tetapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari hukum Hooke. Nah, gimana sih hukum Hooke itu? Apa sih hukum Hooke itu? Nah, kalian kita pelajari. Nah, yang kedua adalah setelah kita mempelajari hukum Hooke, kita akan menentukan berapa sih tetapan pegasnya. Nah, kira-kira mempelajari hukum Hooke itu kayak gimana sih Pak? Saya nggak ngerti. Nah, seperti ini hukum Hooke itu. Nah, sebelum ke dasar teori, Bapak jelaskan dulu apa kira-kira nih di sini. Di sini ada alat-alatnya. Nah, alatnya yang pertama statif. Nah, ini statif. Nah, ini statif. Ya, ini statif nih. Kemudian di sini ada skala pelengkap statif. Nah, ini skala pelengkap statif. Ya, ada angka 0, 1, 2. Nah, ini untuk melihat berapa simpangannya. Nah, ini pegas. Nah, pegasnya ini yang ada di bawah. Yang berikutnya adalah beban bercelah. Nah, ini beban yang akan dimasukkan ke dalam wadah yang ini, pengaitnya ya. Oke, pengait pengait beban ya. Oke, kita lihat. Nah, berikutnya adalah teori dasar. Nah, ini kita mempelajari tadi katanya hukum Hooke. Nah, ini teori dasarnya hukum Hooke sebelum kita menentukan tetapan pegas. Nah, hukum Hooke itu adalah ya, ketika pegas ini ya tidak diberi beban, dia akan seperti ini, tidak bertambah panjang. Alias ya panjangnya seperti mula-mula lah kita sebut. Tetapi setelah kita kasih beban, sebutlah di sini adalah beban itu W atau sama dengan F di sini, W itu sama dengan F ya. Nanti pegas ini akan bertambah panjang. Mana pertambahan panjangnya? Yang ini pertambahan panjangnya. Oke, Bapak kasih di sini ya. Kalau kita Bapak jelaskan, yang ini kita sebut adalah panjang awal atau LO. YO boleh, LO boleh, XO boleh, tapi biasanya kita pakainya YO ya atau LO. Nah, ini LT itu panjang akhir. Nah, ini adalah perubahan panjang yang kita sebut delta X, delta L. Kenapa terjadi perubahan panjang? Karena di sini ada F. Kalau tidak ada F, dia akan tidak bisa bertambah panjang. Nah, itu konsep yang pertama. Berarti kalau bebannya makin bertambah, setuju enggak? Dia makin bertambah panjang. Yes, betul sekali. Dia akan makin bertambah panjang. Oke, next lanjut. Nah, berikutnya apa lagi nih kira-kira? Nah, berikutnya setelah ini, nah kita lihat di sini. Bentar, tungguin. Mana ya? Kok belum keluar? Nah, tadi dikasih bebannya yaitu F. Nah, ini delta X-nya atau delta L-nya atau delta Y-nya sudah diberi di sini ya. Ini ada tandanya ya. Nah, ini udah dikasih tahu ya, ini nilainya nih. Nah, yang tadi Bapak jelaskan. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, setelah itu apa, Pak? Nah, setelah itu kita akan lihat rumusnya. Rumusnya apa? Nah, rumus ini sebenarnya bukan dari sini sih asal usulnya, ya. Nggak langsung ujug-ujug F sama dengan K kali delta X sebenarnya, ya. Asal usulnya sebenarnya
kita ingin tahu nih. Nah, sebenarnya dari sini. Nanti ya kita lihat dulu. Nah, sebelah sini. Dari sini asal usulnya. Kenapa bisa rumus seperti ini? Nah, Bapak jelaskan supaya kalian paham konsep hukum ini. Jadi gini, kalau kita makin ditambah bebannya, makin ditambah bebannya, makin ditambah bebannya, maka dia makin panjang, makin bertambah panjang. Setuju ya? Nah, nilai di sini, 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 nilai di sini selalu konstan, selalu tetap. Nah, kalau kita tulis, kita ambillah di sini segitiga, buatlah segitiga di sini. Kalau Bapak sebut ini adalah delta F, ya, oke, ini kita sebutlah delta X. Atau mau F aja Pak boleh. Delta F ini adalah F3 dikurangi F2 ya. Di sini F3 kurangi F2. Oke. Yang ini adalah, yang ini delta X3 dikurangi delta X2. Nah, yang ini ya Bapak hapus dulu biar kalian paham. Nah, ini Bapak hapus. Nah, yang ini maksudnya. Delta X3 itu karena kita ambilnya segitiganya yang itu, maka ambillah ini. Nah, seperti itu. Kita akan buktikan rumus ini dari mana sih asal usulnya. Dari sini sendiri, ya dari hubungan antara F terhadap pertambahan panjang tersebut. Nah, kita sudah belajar yang namanya kemiringan atau gradien, ya. Kemiringan atau kita sebutlah gradien itu asal usulnya adalah M. Betul ya? M itu atau kemiringan itu adalah tan theta, ya. Tan theta itu artinya depan per samping. Jadi kalau kita tulis boleh delta F per anggaplah delta X. Jadi kalau kita sebutlah ini delta F, ini adalah delta X gitu ya. Yang ini delta X ya, ini delta X, ini delta F, maka bisa sebut delta F per delta X. Nah, ternyata oleh ilmuwan, ternyata setelah dilakukan percobaan, ternyata nilai ini, 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 nilai ini selalu sama. Maka oleh ilmuwan dikatakan, oh ini namanya konstanta pegas. Dari sinilah kita dapat rumus bahwa delta F sama dengan K kali delta X. Hadirlah rumus ini alias atau F sama dengan K kali delta X. Nah, seperti itu asal mulanya rumus tersebut. Bisa ya? Oke, kalau nggak bisa diulang-ulang. Jadi intinya gini, ya intinya, ya pegasnya kasih beban bertambah panjang. Pegasnya kasih beban bertambah panjang. Pegasnya kasih beban lagi bertambah panjang. Nah, dari beban-beban yang tambah ini bertambah panjang ini kita ambil segitiga. Setelah kita ambil segitiga, kita hitung kemiringannya. Setelah kita hitung kemiringannya, kita masukin nilainya. K sama dengan delta F per delta X. Atau K ini adalah konstanta pegas, yang mana nilai dari kemiringan tersebut, yaitu tan theta. Tan theta adalah delta F per delta X. Delta F itu adalah depan, sampingnya delta X. Maka F sama dengan K kali delta X. Nah, artinya nilai K di sini, nilai K di sini, nilai K di sini, sini, selalu tetap. Tidak akan pernah berubah. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, berikutnya apa lagi nih? Setelah itu kita bicara apa lagi? Nah, setelah itu kita percobaan langsung ya. Tolong disimak percobaan yang akan disampaikan oleh Pak Dudung di sini. Nah, oke, kita dengarkan. Kita dengarkan. Kalian dengarkan ya. Bapak akan jelaskan oleh Pak Dudung percobaan yang dilakukan oleh Pak Dudung. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Pak Dudung. Kali ini Bapak akan menjelaskan percobaan hukum Hooke. Nah, pertama, nah ini tadi skalanya ya, skala yang untuk kita ukur. Nah, ini bisa geser naik turun ya, skala pelengkap pegasnya ya. Nah, ini yang kita akan ukur berapa nilai pertambahan panjangnya. Oke, yang di sana jangan dilihat ya, ada Pak Doni di sana. Oke, jangan sampai salah fokus. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini bebannya. Nah, beban ini akan dikaitkan ya ke pegas. Nah, ini nanti beban dimasukkan. Nah, ini beban bercelah. Nah, beban bercelah itu dimasukkan. Nah, ini beban bercelah. Kalian masukkan. Nah, caranya lihat. Nah, Pak Dudung, nah caranya. Nah, seperti itu cara memasukkannya. Bisa ya? Nah, berikutnya pasang pegasnya dulu ya. Nah, kita pasang pegasnya jangan sampai salah masang. Nah, ini penggaris ya. Penggaris itu untuk mengukur presisi ya, ketepatan berapa yang nilai akan kita nilai ambil. Nah, di sini kita lihat ada alat dan bahan dan ada data percobaan. Yang pertama adalah, nah kata Pak Dudung, ya letakkan dulu pegasnya. Oke, letakkan dulu pegasnya. Nah, di sini bisa lihat diletakkan pegasnya. Kemudian setelah letakkan pegas, pastikan dia di posisi 0. Nah, ini lihat skala pengelangan pegas. Nah, pastikan di posisi 0.
presisikan. Nah, itu presisikan, lihat. Nah, itu Pak Dudung digoyang-goyang. Presisikan dengan yang belakang. Nah, untuk menentukan X0. Jadi X0-nya di 0 ya. Nah, kita lihat di Pak Dudung, geser-geser. Nah, lihat geser-geser sampai tepat dia di 0. Nah, seperti ini. Nah, Nah, ini harus tepat di 0 ya. Nah, Pak Dudung lagi ngukur tepat supaya di angka 0 ya, dipresisikan. Seperti itu. Nah, sudah kalau tepat di angka 0, nah seperti itu diulang lagi oleh Pak Dudung. Nah, bisa lihat. Nah, tepat ya di angka 0 ya di sini ya, di angka 0 sampai benar-benar di angka 0 oleh Pak Dudung diatur. Nah, sampai di angka 0. Nah, kalau sudah ditulis di angka 0, kamu catat di sini. Nah, 0 cm. Nah, paham ya? Jadi yang tadi digeser-geser, terus pakai penggaris di angka 0. Nah, kemudian masukkan beban yang pertama. Nah, beban pertama, nah ini ditulis, kalian catat berapa nilai bebannya, kemudian kalian lihat di sini berapa nilainya. Nah, kalian bisa lihat di sini nilainya berapa. Nah, oleh Pak Dudung, penggaris ini. Nah, ini delta X1. Ya, kalau kita sebut X plus 1 atau X plus pada percobaan pertama. Nah, ini nilainya sekitar, oke maaf, Bapak ulangi di sini. Nah, maaf. Oke, bentar ya, biar kelihatan sama kalian. Nah, kelihatan ya, ini angka 0, ini angka 1, ini angka 2, sekitar 2 lebihan ya. Kalau diambil kini harusnya kamera harus lebih dekat lagi, jadi sekitar 2 lebihan. Bapak kurang kurang lebihnya sekitar 2 lebihan, belum nyampe 3 ya, di angka 2 lebihan. Nah, kemudian kalau sudah, nah sekitar 2 lebihan, oke, belum nyampe 2,5, sekitar 2,123. Nah, kalau sudah masuk ke X plus percobaan pertama. Nah, sorry maaf. Nah, ini ada massa tadi, massanya dicatat bebannya berapa, F-nya itu M kali G. Ini ada F, M kali G, massa dikali gravitasi. Gravitasinya pakai 9,78 atau nanti ketetapan masing-masing guru ya. Ada 9,78, ada 9,8. Di LKS 9,8, berarti pakai 9,8. Paham ya? Nanti X plusnya, oke, X plusnya tadi sekitar 2, lebihan ya, X plus yang percobaan pertama. Ini tulisannya X plus ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian percobaan kedua ya. Nah, kita masukkan beban untuk percobaan yang kedua. Nah, percobaan kedua kita masukkan bebannya. Nah, seperti ini. Sama kayak tadi. Nah, dia akan bertambah panjang. Nah, diamkan sebentar. Jangan sampai terjadi goyang-goyang. Goyang-goyang. Emangnya penyanyi dangdut goyang-goyang. Oke, lihat di sini. Stop dulu. Siap? Oke, dia lihat presisinya. Oke, bentar dulu. Nah, dilihat sekitar berapa ini ya? Sekitar 2,5 lebihan ya. Sekitar 2,5 lebihan nih. Ini aja 2,5, jangan lihat belakang ya. Oke, nanti kalian jadi salah fokusnya. Sekitar 2,5 lebihan lah ya. Jadi kalian bisa lihat di situ sekitar 2,5 lebih ya. Oke. Nah, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sekitar 2,5 ya. Nah, ini sekitar 2,5 karena di sini 3 yang bawah ya. Oke, ini 3 yang bawah, ini 3,5, ini 4, ini 3 yang bawah ya. Ini 2, 2,5. Ini 1, 1,5. Oke, lanjut. Itu X plus kedua. Oke, masukin X plus untuk percobaan kedua. Nah, masukin ke sini. Paham ya? Masanya berapa? Tinggal masukin M kali G. Nah, ini masa ketiga. Masukin percobaan ketiga. Oke, jangan lihat belakang ya. Ada Pak Iwan tuh di sana ya. Jangan sampai salah fokus. Ada Pak Doni sama Pak Iwan, tetap fokus di sini ya. Oke, harusnya di-blurrin, tapi susah di-blurrin. Nanti hilang videonya. Oke, ini percobaan ketiga. Berikutnya adalah percobaan ketiga. Nah, kita lihat di sini untuk percobaan ketiga. Oke, nah lihat di sini harus presisi. Nah seperti itu. Oke, sekitar 3,5 lebihan ya. Oke, nah sampai tepat Pak Dudung. Oke, diulang lagi Pak Dudung. Oke, nah ulang lagi. Oke, sorry. Maaf. Nah, di sini aja. Sekitar 3, lebih ya. Ini 3, ini 3,5, ini 4. Sekitar 3,5 lebih ya. Oke, tepatnya ya Pak Dudung yang tahu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Setelah itu 3,5 lebih atau 3,6. Habis itu kamu catat di sini nilainya berapa? 3,5 atau 3,6 atau 3,7. Oke. Nah, berikutnya untuk X-min. X-min itu jangan dulu bebannya diambil. X-min untuk percobaan yang ketiga, bebannya jangan diambil. Nah, diukur lagi. Yang ketiga diukur lagi. Nah, seperti ini lagi diukur lagi Pak Dudung. Nah, diukur lagi apakah sama 3,5 atau 3,6 lebihan tadi. Kita cek lagi. Jadi X-min itu untuk yang kita bisa lihat ya 3,5 lebih atau 3,5 lebih atau tetap atau berubah, kita cek lagi. Nah, kalau sudah diukur, sama Pak Dudung sudah diukur, ditulis kembali sebelahnya.
Jadi boleh aja nanti di sini 3,6, sebelah lagi 3,6 boleh. Nah, kemudian diambil percobaan kedua untuk X min. Nah, jadi diambil lagi 1. Nah, ukur lagi berapa? Tadi sekitar 2,5 lebih ya. Oke. Nah, kemudian catat lagi di sini. Nah, ini berapa? Apakah sama 2,5 lebih? Nah, kemudian percobaan yang terakhir, ambil lagi yang terakhir, diukur lagi berapa nilainya. Nah, kayak tadi lagi diukur. Nah, seperti ini. Nah, stop. Berapa nilainya? Setelah berapa nilainya? Oke, sekitar udah kelihatan sekitar 2 atau berapa lah ya masukin. Oke, itu berapa ya? Oke, itu berapa ya? Oke, sekitar berapa lah sekian. Kemudian masukin X min di sini. Nah, itu percobaannya. Selesai. Jadi, kalau 8 kali ya sama lakukan. Jumlah 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 kurang 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 kurang. Nah, ini sebelum belum. Nah, di sini ada X rata-rata, ada delta X. X rata-rata itu X plus tambah X min dibagi 2. Itu X rata-rata. Ya. Apa delta X? Delta X itu adalah X rata-rata dikurangi X0. Diulangi ya. X rata-rata ini tambah ini bagi 2. Kalau delta X, X rata-rata dikurangi X0. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, apalagi nih kira-kira? Oh, stop, berhenti. Oke, segitu aja. Udah beres belum ini? Oh, maaf yang tadi kepotong. Nah, delta X, setelah itu, selesai kata Pak Dudung. Oh, nggak ada dada-dada dari Pak Dudungnya, langsung stop saja. Oke, segitu aja untuk praktikumnya. Kalau nggak ngerti, ulang-ulang videonya. Kalau tetap nggak ngerti, gedurin kepalanya. Jangan ya. Oke. Nah, itu langkah percobaan tadi. Nah, sekarang lanjutkan. Setelah langkah percobaan kan, Bapak akan jelaskan lebih detailnya. Nah, ini Bapak akan menjelaskan lebih detail. Nah, yang tadi, ini posisi sebelum diberi beban di angka 0. Nah, setelah dikasih beban, ini namanya X0 yang tadi Bapak jelasin ya, namanya X0. Nah, setelah dikasih beban, dia berubah. Itu namanya X plus. Nah, tepat di angka 1. Ya, berarti 1 cm. Nah, kemudian data ke 1 sampai data ke N. Terus tambah lah. Ya, tambah kita lihat akan bertambah panjang. Nah, ini tambah lagi percobaannya seperti ini. Yang kedua, ini percobaan kedua dikasih beban 2 cm. Paham? Nah, ini X plus untuk percobaan kedua. Sampai terus sampai data ke-8. Nah, untuk S min bagaimana? Nah, ini untuk S min, ya biarkan dulu sebentar, ya dicek ulang. Nah, ini X min untuk data kedua. Nah, jadi tetap masih data kedua, ya data kedua dicek S min-nya berapa. Nah, berikutnya nilai berapa? Oh, ternyata sama 2. Berarti catat lagi S min-nya 2. Nah, yang terakhir S min data ke-1. Nah, dicatat lagi, oh sama nilainya 1. Paham ya? Jadi pertama dijumlah ditambah-tambah dulu, yang kedua bebannya dikurangi nilainya berapa. Nah, seperti itu. Tetap nggak paham? Marahin Pak Redinya. Jangan marahin Pak Redi, enak aja marahin Pak Redi. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut saja. Berikutnya apa lagi? Nah, data percobaan. Tadi udah jelasin ada X0, ada nomor, ada massa, ada F, X plus, X min, dan X rata-rata dan delta X. Sudah tadi Bapak udah jelaskan. Di sini F-nya adalah M kali G, masanya berapa, masukin gravitasinya 9,78 atau berapa yang ada di LKS. Kalau LKS-nya 9,8, masukin gravitasinya 9,8. Oke, F-nya adalah K kali delta X. Nah, F-nya M kali G, F-nya adalah sama dengan K kali delta X. Paham ya? Oke, nah ini delta X-nya. Yang tadi delta X-nya, ini bukan F-nya kan delta X, bukan ya. Ini M kali G, jadi M-nya berapa? Misal M-nya 0,2, berarti 0,2 kali 9,8. Bukan F sama dengan K kali X. Bukan, ini rumus aja, rumus untuk hook ya. Oke, nah ini bagaimana analisis datanya. Buatlah grafik hubungan F dengan delta X pada kertas grafik. Jadi kalian bikin F-nya itu sumbu Y, delta X-nya itu sumbu X. Nah, kita bisa tulis, nah itu F, ini delta X, sumbu X. Paham ya? Satuannya jangan lupa, ini Newton, ini meter. Ya, meter, kalau kalian di situ meter, kalau senti ya tulis saja senti. Ya, nanti jangan lupa Newton per senti, bukan Newton per meter. Nah, setelah bikin grafik, berikutnya adalah tentukan konstanta pegas berdasarkan grafik tersebut. Nah, F sama dengan K kali delta X. Maka K sama dengan, oh maaf, dijelasin dulu katanya. Y-nya itu adalah F, K-nya itu, delta X itu adalah sumbu X, K-nya itu adalah gradien itu sendiri atau M. Nah ini M, berarti C-nya itu pasti harusnya tepat di 0 kalau percobaannya benar. Nah kita lihat, maka M itu sama dengan nilai K atau gradien tersebut sama dengan nilai K. Tinggal hitung berapa nilai. Nah ini ada caranya. Nah ini caranya Bapak ditulis di sini. Ini delta Y, ini delta X. Maka M sama dengan delta Y per delta X. Dihitung, kemudian masukin ke sini ya. Oke, M-nya berapa? Nah, masukin, nanti masuk ke sini.
Seperti itu. Mantap kan? M-nya ketemu, masukin nilainya. Jadi nomor 1, nomor 2, selesai. Nah, berikutnya analis data yang ketiga. Apakah grafik yang dihasilkan dari percobaan melewati koordinat 0,0 atau tidak? Jika iya, ya nggak usah ditulis. Ya, jika tidak, ya ditulis tidak. Tuliskan sumber kesalahan pada percobaannya. Apa sumber kesalahannya? Oke, dengan menggunakan nilai K hasil percobaan, tentukan nilai A. Nah, ini dihitung ya. K-nya dari percobaan. Kamu dapatnya misalkannya 20. Masukin K-nya di sini 20. Beban yang diperlukan untuk menghasilkan pertambahan panjang. Pakai rumus F sama dengan K kali delta X. F-nya M kali G, massa dikali gravitasi. Ya, K-nya itu pakai K yang dari hasil percobaan. Tadi K-nya berapa? Misalkan K-nya 20, masukin 20. Delta X-nya 5 cm, rubah ke meter, jangan lupa. Nah, berikutnya perubahan panjang dan panjang air yang terjadi jika diberi beban sebesar 5 Newton. Nah, yang kedua, tetap ya, perubahannya panjangnya berapa, sama panjang akhirnya Bapak. Jika bebannya sekian, panjang awal sekian. Kayaknya masih pakai yang tadi ya, percobaan. Bisa ya? Oke, kalau nggak ngerti, Bapak jelasin sedikit, bentar ya. Nah, untuk yang ini, kalian misalkan masukin aja tinggal. Untuk yang A misalkan, masukin aja. Misalkan M kali G gitu kan, sama dengan kan? K kali delta X ya. Ini dari F sama dengan K kali delta X. Jadi tinggal masukin aja. Nanti M sama dengan apa? K kali delta X per G. Nah, gitu. Ini delta X-nya. Betul? K-nya itu dari percobaan nih. Dari percobaan yang tadi nomor 1. Ya, nomor 1 tadi. Delta X itu udah ada. G-nya 9,8 atau 9,78. Ya, tergantung. Kalau yang di LKS 9,8, pakai 9,8. Nomor B, sama kayaknya tadi. F sama dengan K kali delta X. K-nya itu 5. Nah, ini masuk K-nya 5. F-nya 5. K-nya dari percobaan. Delta X-nya dicari. Oke, delta X-nya dicari. Nah, nanti kita tarik. Yang ditanya kan perubahan panjang. Nah, berapa delta X-nya? Misalkan K-nya dapatlah nomor 1 itu K-nya 20. Berarti 5 per 20. Paham ya? Oke, ini delta X-nya. Nah, udah ketemu. Masukin ke rumus. Delta X ini udah ketemu. Ya, panjang akhir. Panjang akhir itu apa? Delta X sama dengan XT min XO. Nah, ini pindah kanan. Berarti delta X plus XO sama dengan XT. Bisa ya? Panjang akhir delta X tambah XO. Oke, segitu aja dari Bapak. Kalau nggak ngerti, tetap nggak ngerti, diulang-ulang videonya sampai kalian mengerti. Ya, oke, tuliskan kesimpulan percobaannya apa. Oke, clear all drawing. Oke. Nah, jangan lupa untuk kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar, kelas apa. Setelah tulis nama, kelas apa. Terus jangan lupa nomor absen sama resume videonya. Oke, dan jangan lupa subscribe juga ya, notifikasinya juga untuk YouTube ini, YouTube Lab Fisika SMA Taruna Bakti, biar makin hebat. Terima kasih. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Ya, oke. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu siswa-siswi SMA Taruna Bakti Bandung. Oke, makasih. Segitu aja dari Bapak. Semoga kalian paham. Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh japri ke Bapak 0852 205 61626 atau kalian bisa di kolom komentar. Tapi kalau kolom komentar bisa lama ya. Mending kalian kalau ada yang nggak ngerti, bisa kasih tahu ke berapa video ke berapa yang nggak paham. Kalian silakan kontak Bapak, WA Bapak di nomor yang tadi. Oke, terima kasih. Segitu aja dari Bapak. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semuanya. Amin.